Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Siang. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG genap 1 tahun berjalan. Program strategis Presiden Prabowo tersebut terus menuai beragam tanggapan publik dan sorotan muncul terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum sesuai harapan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG genap 1 tahun berjalan. Program prioritas pemerintah tersebut terus dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Selain itu, sejumlah SPP sempat menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut seperti menu yang tidak sesuai kandungan gizi, hingga kasus keracunan massal akibat proses pengolahan dan distribusi yang kurang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, program MBG terus dibenahi dan kualitasnya ditingkatkan. Hingga Januari 2026, sebanyak 19.188 SPPG telah beroperasi. Edukasi kepada masyarakat yang salah satunya terkait dengan porsi pada ompreng, di mana kami harus memberikan edukasi bahwa takaran gizi yang sudah ada pada ompreng itu sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Enak banget, sayurannya banyak banget, lengkap banget, sehat. Ada perubahan nggak terkait menunya? Enggak sih, beberapa hari ini enak banget, terus kemakan juga. Kepada Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah mengadakan program Makan Bergizi Gratis untuk kita semua. Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bagi pihak sekolah dan siswa, program MBG dinilai memberikan manfaat nyata. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait evaluasi program MBG yang sudah berjalan setahun, sudah hadir di studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka, Bapak Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN. Selamat siang Bapak Sony, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak Sony, program MBG kan sudah menjangkau penerima manfaat sebanyak 55,5 juta ya, tapi pasti ada evaluasinya. Dan apa saja evaluasinya dan tantangannya, Pak? Ya. Saya relat sedikit ya, sudah 59,8. 59,8 juta, baik. Ya, per hari ini ya. Baik. Tantangannya banyak, terutama yang sering muncul ya di media sosial, sering muncul dan sering dimunculkan. Betul. Gitu ya, adanya kejadian-kejadian menonjol terkait dengan makan bergizi ini. Jadi pada saat makan ada kejadian menonjol, ada yang diberitakan ada anak yang sakit dan lain-lain. Itu adalah tantangan. Yang kedua adalah mulai dirasakannya kekurangan-kekurangan beberapa bahan pokok. Ini juga tantangan. Ya, baik Pak. Dan tahun ini BGN mendapat alokasi anggaran sebesar 335 triliun rupiah, betul Pak? Dan namun faktanya pada tahun lalu tidak seluruh anggaran MBG terserap, dan bagaimana strategi BGN untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun ini? Tahun lalu serapan BGN itu 99, sekian persen ya. Bahkan ada anggaran tambahan. Oh, baik. Ya, anggaran tambahan untuk operasional berikutnya. Sekarang kita per hari ini jumlah SPPG sudah mencapai 21.740. Tentu angkanya sudah semakin besar dibutuhan, dan prosentase terbesar itu adalah untuk makan, ya, untuk selainnya selebihnya adalah untuk manajemen kinerja, ya. Baik, Pak Sony. Dukungan manajemen. Baik. Dan bagi SPPG yang nakal nih Pak ya, dan memiliki catatan buruk, apakah langsung di blacklist gitu operasionalnya, dan tahapannya seperti apa itu bagi SPPG yang memang nakal, Pak Sony? Ya. Jadi tahun ini sudah kami rencanakan untuk lakukan grading. Grading ini terkait dengan sarana prasarana. Kalaupun disebut SPPG nakal ini harus kita lihat dulu apakah ada unsur kesengajaan, misalkan markup, ya. Markup ini sudah jelas tidak kaitannya dengan grading. Begitu ada kejadian ini urusannya dengan pemeriksaan pertama oleh APIP, ya. Kalau memang ada unsur pidana akan kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Gitu. Markup. Dan markup ini akan terlihat karena kita menggunakan skema pembiayaan dengan menggunakan virtual account.
Baik. Jadi uang itu ditransfer langsung dari KPPN ke rekening-rekening virtual yang ada di setiap SPPG. Di sana terlihat sekali alur pembayaran untuk bahan pokok, untuk beras, untuk minyak dan lain-lain. Yang kedua pembayaran untuk operasional. Nah itulah yang akan terlihat. Contoh terlihatnya seperti ini. Sebagai contoh, beras yang digunakan harus beras premium. Kemudian KSPPG setiap hari dia harus melihat harga beras premium hasil survei dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota hari itu berapa. Sehingga ketika maker, dalam hal ini yayasan, mengajukan pembelanjaan beras, misalkan butuh beras premium 320 kilo untuk seluruh penerima manfaat, maka KSPPG akan melihat berarti 320 kilo dikali misalkan 16.000, kok ajuannya lebih. Nah KSPPG bisa menolak. Disitulah yang saya katakan bahwa anggaran ini terlihat dan terkontrol. Begitu terlihat harganya lebih tinggi, nah, KSPPG berhak menolak. Apabila terjadi kolusi, itulah yang dikatakan markup. Harusnya 16.000 per kilo, tapi ternyata dibayarkan menjadi 17.000 per kilo. Nah disitulah markupnya. Nah ini sudah masuk kepada ranah penegak hukum. Baik. Jadi dengan virtual account itu akan jelas terlihat ya, data-datanya. Setiap log, setiap data transaksi akan terlihat dan mudah ini untuk diaudit. Baik. Dan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto itu di World Economic Forum di Davos, Swiss, beliau mengatakan program MBG akan mengalahkan McD. Ini sudah terpikirkan belum strateginya, Pak Sony? Oh jelas, dengan strategi yang sudah kami lakukan tahun 2025, secara otomatis ini akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kalau sekarang kan masih ada di bawah sedikit ya. Dan McD ini kan di berapa negara, sedangkan MBG hanya di satu negara. Kalau orang lain mencapai sekian puluh juta dalam berapa tahun, MBG sudah hampir mencapai 60 juta dalam waktu 1 tahun. Baik. Dan berarti jumlah SPPG di seluruh Indonesia akan ditambah pastinya ya Pak ya? Ya, dan setiap hari bertambah. Baik. Setiap hari bertambah. Kalau kita berbicara bulan Desember kemarin kan 19.188 ditutup tahun 2025 itu. Sekarang Januari belum berakhir, sekarang jumlahnya sudah mencapai 21.740. Oh baik, dan target penambahan SPPG di tahun ini berapa Pak? Dan apa penerima manfaatnya juga ada penambahan kemudiannya Pak? Berdasarkan data awal, data penerima manfaat itu pada 82, sekian juta ya. Baik. Namun kelihatannya mungkin akan bertambah karena banyak penerima manfaat yang belum terdata seperti ATS ya, anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah ini yang datanya ada di Kementerian Sosial seperti contoh anak-anak yang di jalan, ada juga berdasarkan hasil rapat minggu lalu, ada juga di bawah datanya itu wali datanya di Kementerian Agama. Karena ada juga santri-santri yang tidak terdata. Baik. Baik, Pak Sony, nanti kita akan lanjut berbincang kembali dan pemirsa beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Legend ana bumbune. 4 rasa lebih berasa. Enaknya nyambung terus. Yang ada. Ini yang saya sukai. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badannya. 8,9 juta orang Indonesia sudah menjelajahi dunia. 75%-nya memilih terhubung dengan Telkomsel Romex, Loyal Romitmu. Begitupun saat Indonesia menyambut dunia. Kami pastikan segala kemudahan perjalanan ada dalam satu sentuhan. Pergi kemana saja, koneksi terjaga, nikmati momen bahagia.
Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Terima kasih masih bersama kami di Laporan 8 Siang. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog terkait 1 tahun MBG bersama Wakil Kepala BGN, Bapak Sony Sanjaya. Baik Pak Sony, jadi kita mau konfirmasi. Pak Sony, apakah betul ada pihak tertentu yang memiliki begitu banyak SPPG sebagai rekanan BGN? Dan secara aturan setiap orang ini boleh ikut serta dalam berapa dapur sesungguhnya Pak Sony? Satu yayasan di dalam satu provinsi boleh mengelola maksimal 10 SPPG. Baik, 10. Satu yayasan. Yayasan tentu pimpinannya ada kan satu orang kan. Nah, apabila yayasan tersebut memiliki SPPG di berbeda provinsi, maka jumlahnya tidak lagi menjadi 10, tapi kita kurangi menjadi 5. Misalkan 3 di Jawa Barat, 2 di Jawa Tengah, sudah hanya 5. Nah, tujuan pembatasan ini dilakukan agar kita mengurangi atau mencegah terjadinya penjualan jasa yayasan. Ya, jadi banyak mitra-mitra yang ingin bergabung dalam program MBG tetapi tidak memiliki yayasan, maka dia mencari yayasan. Nah, biasanya yang seperti ini yayasan pergi ke sana kemari, yayasannya di Pulau Jawa, dia membuka dapur-dapur di Kalimantan. Apabila tidak dibatasi, maka akan terjadi penjualan jasa yayasan dan ujungnya adalah terjadinya perselisihan antara pemilik fasilitas dengan yayasan. Yayasan meminta fee terlalu tinggi. Misalkan pada waktu itu, pada saat kita masih menggunakan skema sewa, yaitu Rp2.000 per porsi, itu bisa yayasan meminta sampai 1.500 per porsi. Ini kan tidak adil. Nah, tapi alhamdulillah kasus-kasus tersebut sudah kami tangani dan kami permudah bagi mitra yang merasa ditekan oleh yayasan itu untuk berganti yayasan. Nah, silakan mengadu kepada BGN. Kami sudah mempunyai hotline namanya Sahabat Sagi, yaitu Sentra Aduan Gizi Indonesia, hotline nomor 127. Baik. Nah, jadi semua permasalahan silakan disampaikan ke sana dan kami lakukan langkah-langkah penanganannya. Baik, jadi sudah tertangani ya Pak Sony. Dan Pak Sony kan kita sebentar lagi menuju bulan Ramadan ya Pak Sony. Dan nanti akan seperti apa realisasi program MBG dan bagaimana menjamin kelayakan konsumsinya Pak? Mengingat ada jeda waktu ya dari penerima makanan sampai nanti waktunya berbuka puasa ya Pak Sony. Ya, seperti yang telah tahun lalu dilakukan dan sekarang sudah ditingkatkan, tentunya akan menjadi lebih baik. Tetap diberikan MBG, tetapi tidak dimakan di sekolah, tapi dibawa ke rumah. Oh, baik. Dan itu yang pertama, ya SPPG apabila itu dilakukan tidak lagi menggunakan makanan-makanan yang ultra processed food. Jadi coba lebih banyak melibatkan makanan-makanan yang hasil UMKM. Yang kedua, hindarkan makanan-makanan yang cepat basi. Nah, jadi contohnya contoh misalkan telur rebus. Telur rebus ya, kemudian ada juga berupa abon. Oh ya, real food tapi tidak cepat basi. Iya, tidak cepat basi dan utamakan makanan-makanan yang hasil lokal. Baik. Ya, tidak melulu dari pabrikan, apalagi lebih banyak ultra processed food. Gitu. Itulah perbaikan yang dilakukan. Baik. Karena memang ultra processed food kan juga tidak sebaik real food ya sebenarnya Pak Sony ya. Jadi tetap real food namun yang tidak gampang basi. Gitu ya. Dan Pak Sony yang ramai diperbincangkan sekarang nih pegawai SPPG akan diangkat menjadi PNS. Ini sudah sejauh mana progresnya Pak Sony? Tidak seluruh pegawai SPPG akan menjadi PNS. Yang menjadi P3K itu adalah KSPPG, kemudian ahli gizi dan keuangan yang disebut dengan penata layanan operasional gizi,
penata layanan operasional keuangan, dan mereka dari awal memang direkrut untuk itu. Baik. Ya, sengaja memang direkrut untuk dijadikan P3K. Jadi tidak seluruhnya, sedangkan yang tenaga kerja yang lain seperti juru masak, kemudian petugas cuci ompreng, preparation, pembersihan, itu mereka relawan, ya. Itu relawan karyawannya mitra, bukan karyawan BGN. Oh, baik Pak Sony. Dan terkait dengan ada peristiwa keracunan MBG di tahun lalu ya, tahun 2025, bagaimana BGN menjaga kualitas makanan agar hal ini tidak terulang lagi di tahun ini, Pak Sony? Ya, kami terus menekan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sama dengan cara mengingatkan dan mengontrol terus-menerus pelaksanaan SOP. Semua tahapan proses MBG itu sudah ada SOP-nya. Contoh, dari mulai preparation, dari mulai ikan dikirim, bagaimana penanganannya, bagaimana pengecekannya, siapa yang mengecek. Kemudian sudah mulai dipotong-potong bagaimana caranya, pisaunya menggunakan pisau yang warna apa, ukurannya berapa, gramasinya, itu semuanya sudah ada SOP-nya. Dari beberapa kejadian yang terjadi kejadian menonjol tersebut, karena makanan basi atau tidak matang, ya proses memasaknya itu karena terjadi pelanggaran SOP. Oh, baik. Terjadi pelanggaran SOP. Apakah pada saat diterimanya tidak dicek, apakah pada saat masaknya airnya tidak menggunakan air yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu terjadi karena pelanggaran SOP. Kami terus melakukan kontrol, antara lain sekarang kami sudah bisa mengecek kehadiran KSPPG. Ini KSPPG hadir jam berapa, ya hadirnya berapa lama, demikian juga ahli gizi, keuangan. Nah, dengan sistem yang kami bangun yang secara online bisa ngontrol seluruh kegiatan pada seluruh SPPG, itulah upaya kami untuk mencegah terjadinya kejadian menonjol tersebut. Baik, jadi sebenarnya kalau SOP-nya tuh sudah jelas ya Pak, sudah lengkap, detail dan jelas ya. Dan apakah semua SPPG sudah memenuhi standar sertifikasi halal, SLHS, dan sertifikasi HACCP dan sertifikasi penjamah makanan? Ya, berproses. Ya, berproses. Oke, baik. Jadi saat ini kami mendapatkan data setiap pagi dari Kementerian Kesehatan. Sekarang sudah ada 6.641 data terakhir yang kami dapat yang SLHS, kemudian juga dengan HACCP. Jadi yang pertama SLHS dulu. Baik, pertama. Sarana prasarana itu harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Setelah itu baru meningkat kepada HACCP, keamanan pangan. Ya. Bahkan tahun 2026 ini kami rencanakan tahun grading, jadi kami melakukan penilaian ya untuk nanti menentukan SPPG ini grade A, grade B atau grade C. Bahkan kami warning SPPG yang ternyata jauh di bawah spesifikasi, kami ingatkan tidak menutup kemungkinan pada akhir tahun akan kami putus kontrak karena ini membahayakan. Ya, meskipun tentu dilakukan secara bertahap, peringatan dulu ya. Anda kurang apa, segera perbaiki, beri waktu. Apabila tidak juga lakukan perbaikan, berarti memang tidak sesuai spesifikasi, bisa diputus kontrak. Baik. Oh ya, dan kemarin Pak Sony, delegasi Kadin Jepang ini melakukan studi banding ke Indonesia ya. Dan bagaimana respons mereka melihat sistem MBG di Indonesia, Pak? Ya, alhamdulillah kesannya positif ya. Dan tentu saja ketika beliau-beliau membandingkan dengan school meal yang di Jepang yang dari tahun 1887 kalau tidak salah, Indonesia kan baru memulai tahun 2025, itulah salah satu surprise-nya, salah satu kesan positif yang ditangkap oleh mereka, serta keterlibatan masyarakat. Bagaimana mitra-mitra seluruh Indonesia demikian antusias mendukung program MBG, nah itulah salah satu yang dilihat oleh beliau-beliau. Baik. Dan Pak Sony, kan Presiden Prabowo targetkan dalam tahun 2026 ini 82,9 juta penerima manfaat MBG, dan strateginya bagaimana untuk nantinya bisa mencapai jumlah ini dan siapa saja target penerima manfaatnya? Ya. Strateginya kami lakukan verifikasi data secara online ya. Nah, alhamdulillah seluruh data sudah masuk ini.
Yang daftar itu datanya sudah masuk ke dalam sistem online yang kami bangun, yaitu mitra.bgn.go.id. Kemudian kami lakukan verifikasi secara online, kemudian cek lapangan, kemudian barulah ditentukan hasil verifikasi. Lalu penerima manfaat, nah ini. Penerima manfaat yang diutamakan itu adalah kelompok rentan. Balita, ibu hamil, ibu menyusui. Baru kemudian peserta didik. Jadi pada awal-awal ada kekeliruan yang namun kemudian sudah kami sampaikan terus-menerus bahwa penerima manfaat yang utama adalah kelompok rentan yang terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kemudian baru peserta didik. Ya, karena kalau ngomongin stunting emang harus Ya, dari stunting kecil. adalah 1000 hari, dari 1000 hari hamil, pertama iya. kehidupan itu. Betul, iya. Betul Pak. Dan Pak Sony, dalam skema MBG ini bagaimana mekanisme pengawasan harian di lapangan dan apakah BGN akan turun langsung atau melibatkan pihak ketiga? Yang kami lakukan setiap hari, yang pertama kami membentuk adanya koordinator wilayah ya di setiap kabupaten secara fungsional, kemudian koordinator regional pada tingkat provinsi, dan dari 514 kepala kantor pemenuhan gizi yang saat ini baru terbentuk 20 ya, itu secara struktural. Pengontrolan dilakukan secara berjenjang, kemudian membangun sistem. Nah, sistem ini setiap hari kami kendalikan ya, bahkan seminggu sekali secara Zoom meeting. Evaluasi, kalau WhatsApp group, broadcast itu sudah hari-harinya pekerjaan kami itu untuk mengingatkan apabila terjadi hal-hal menonjol. Baik Pak Sony, dan ini boleh dijelaskan lagi Pak bagaimana sistem pelaporan dan pengaduan jika ditemukan ada makanan yang tidak layak atau distribusinya terlambat di daerah? Ya, yang pertama seluruh SPPG itu memiliki media sosial, baik official misalkan SPPGA itu maupun KSPPG, ahli gizi, ahli keuangan. Jadi mitra atau penerima manfaat bisa langsung komplain melalui media sosial official ya setiap SPPG. Yang kedua melalui SAGI tadi, ya bisa langsung ke pusat ke 127, bisa telepon atau melalui WA. Baik. Jadi sudah banyak ya akses untuk pengaduannya ya Pak Sony ya. Dan dalam program sebesar ini Pak Sony, bagaimana BGN memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra SPPG? Saya melaksanakan verifikasi secara online itu dari mulai bulan Maret tahun 2025. Pada saat ada usulan, kami tidak tahu ini milik siapa. Karena hanya nama yayasan, kemudian pemilik yayasan, dan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang panjang bagi verifikator untuk meneliti siapa orang ini. Apa latar belakangnya? Swastakah, pegawai negerikah? Gitu. Jadi kami tidak ada waktu untuk sana. Kami hanya lihat verifikasi kelengkapannya sehingga agak sulit ya ketika kita melihat mengutamakan dari kelompok ini dulu atau dari kelompok ini agak sulit tuh. Sehingga dari sana kami bebas, tidak punya keterikatan apa-apa dalam melakukan penilaian. Betul-betul hanya melihat videonya sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian setelah nanti berproses akan dicek ke lapangan. Hanya itu yang dilakukan. Oh, baik. Dan untuk daerah terpencil, Pak Sony dan 3T, apa tantangan terbesar implementasi MBG dan solusi konkret yang sudah dilakukan? Ya, tantangannya karena jauh jaraknya. Kondisinya juga yang sulit, nah itu tantangannya. Oleh karena itu pada tahap awal, karena SPPG yang dibangun oleh mitra, kita tidak bisa mengarahkan, kamu harus bangun dulu di sana. Itu yang tidak bisa dilakukan, karena mitra membangun di mana dia berada, keinginannya di sini, yaitu yang dipenuhi dulu. Nah, namun daerah 3T itu atau daerah terpencil itu tidak bisa diabaikan atau tidak bisa nanti saja dulu. Oleh karena itu kami punya strategi. Yang pertama meminta kepada pemerintah daerah membangun satgas MBG di setiap kabupaten kota. Satgas MBG kabupaten kota menampung atau mendatakan daerah-daerah terpencilnya yang di mana saja. Kemudian menampung pendaftaran investor yang mau membangun di daerah terpencil. Sampai periode tertentu, kemudian juga di pusat kami menerima pendaftaran,
dan sekarang sudah mulai proses pembangunan. Ada lebih dari 8.000 titik SPPG yang dalam proses pembangunan di daerah terpencil. Baik Pak, jadi walaupun sulit tapi sebenarnya itu justru sangat penting ya. Karena mereka memilih hak yang sama kan? Iya, betul. Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan MBG. Betul Pak Sony. Dan sejauh ini apa dampak program MBG terhadap perekonomian lokal, misalnya petani, peternak, dan UMKM pangan? Yang saya lihat langsung, contoh pada saat datang ke Warung Kiara, saya langsung ngobrol dengan petani kangkung darat. Yang asalnya pada saat dia panen butuh waktu 3-4 hari untuk menghabiskan hasil panennya itu ke pasar. Tapi sekarang pada saat dia panen, dia hanya bisa mencukupi 30% dari kebutuhan SPPG. Artinya butuh 2 petani lagi. Nah itu adalah tambahannya. Kemudian yang saya lihat dulu yang budidaya ikan pada saat panen susah menjual. Sekarang SPPG sudah siap menampung. Nah, itu barangkali. Baik Pak Sony. Dan bagaimana BGN menyesuaikan menu MBG dengan kearifan lokal Pak Sony, dan kebiasaan makan di berbagai daerah kan berbeda-beda ya Pak Sony? Ya. BGN tidak mengharuskan adanya menu yang sifatnya nasional dan seragam setiap hari. Misalkan hari ini seluruhnya telur, hari ini seluruhnya chicken katsu katanya anak-anak yang sering bilang itu. Tapi preferensi lokal, silahkan ahli gizi, kalau misalnya ada juru utama masak di SPPG atau chef, silahkan mereka yang mendesain. Apa preferensi lokal, apa kesenangan anak-anak itu, ya itu juga kita tampung sehingga variasi betul, ya makanan setiap hari itu bervariasi betul, ada sesuai dengan khasnya. Yang sering saya dengar Kepala BGN sering mengatakan bahwa anak-anak di Tangerang itu senang dengan lele, berbeda dengan di daerah lain, gitu ya. Ada juga yang senang dengan ikan, ada juga yang senang dengan ayam. Nah itu tentu berbeda-beda. Baik. Pak Sony, jika kita berbicara tentang keberhasilan MBG nih, indikator utama keberhasilan program MBG itu selain jumlah penerimaan manfaatnya, apakah ada pengukuran dampak gizi dan kesehatannya gitu Pak Sony? Ya, kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait bahwa yang melakukan pengukuran itu nanti ahlinya. Baik. Jadi BGN melaksanakan programnya, tujuannya adalah untuk peningkatan gizi. Nah, yang mengatur nanti adanya peningkatan gizi siapa? Itu sudah kami bicarakan, sudah kami diskusikan. Baik Pak Sony, dan bagaimana keterlibatan Pemda Pak Sony dalam program MBG dan apa saja peran yang wajib dijalankan pemerintah daerah? Sebagaimana tadi sampaikan bahwa tantangan itu adalah mulai sulitnya mendapatkan bahan-bahan pokok ya. Nah disinilah peranan pemerintah daerah. Ada seorang bupati pernah beraudiensi dengan saya tanyakan bagaimana program MBG lancar Pak. Pasokannya bagaimana? Lancar. Pasokan telur lancar. Dari mana? Dia sebut dari Surabaya. Kemudian saya katakan, Pak, apakah selama 5 tahun nanti Bapak akan menggantungkan kebutuhan pasokan telur ke Surabaya? Program ini panjang loh Pak. Oh iya ya, jadi gimana? Ya Bapak sendiri yang harus menyiapkan. Jangan uang dari pemerintah yang dikucurkan untuk pemerintah kabupaten, kemudian dialirkan ke kabupaten lain karena tidak mampunya menyediakan bahan tersebut. Penyediaan bahan tersebut banyak metodenya, misalkan melibatkan masyarakat. Saya dengar di satu kabupaten, ya, saya sebut misalkan Kabupaten Bandung sudah melakukan satu gerakan namanya Gerakan Tanami Halaman, melibatkan seluruh masyarakat untuk menyiapkan bahan-bahan kebutuhan yang diperlukan oleh SPPG. Jadi ibu-ibu semuanya dilibatkan, halaman-halaman ditanami. Bahkan ada yang disebut dengan desa tematik. Desa ini tanam pakcoy, desa ini tanam buncis. Ya, jadi saya kira itu perlu dilibatkan, dan bahkan kemarin Wakil Menteri PPA pernah beraudiensi dengan kami, ada satu program namanya Kampung Komunitas. Melibatkan komunitas ibu-ibu menanam lahan-lahan yang sebelumnya bukan lahan produktif, untuk apa? Untuk kebutuhan MBG. Baik. Kan kita sudah membicarakan penyediaan bahan ya Pak. Ya. Jika kita membicarakan food waste nih untuk mencegah keborosan dan food waste, apa kebijakan BGN dalam pengelolaan sisa makanannya? Ya. Pak? Sekarang sudah ada 21.000 lebih SPPG operasional. Kita belum mendengar adanya isu tentang tumpukan sampah sisa makanan yang berbau. Karena apa?
Di setiap daerah ketika sisa-sisa makanan datang dari kelompok penerima manfaat kemudian dikumpulkan di SPPG, otomatis mereka datang. Sisa makanan itu setelah ditimbang berapa kilo, itu kan ditimbang dulu berapa kilo nih sisanya oleh ahli gizi. Itu sisa makanan diambil. Ada yang dijadikan pakan ternak, ada yang dijadikan pakan untuk budidaya maggot. Baik Pak Sony. Jadi ini bermanfaat. Ya. Baik, oke baik Pak Sony, waktunya sudah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan ke sini Pak Sony. Baik, dan pemirsa, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Siang.